kami membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah akuntansi keperlakuan, yang mana kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Pemimpin Era Globalisasi ala Gen Z, yang dibuat oleh Ibu Hermida. Wah, ini ada SEMA PhD CHMI QRMA. Sini saya sudah bersama dengan saudara Alfian Darwis, dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang buku ini, tentang isi dari buku yang ditulis oleh beliau. Jadi yang pertama, buku ini tuh tentang apa sih, saudara Alfian? Jadi buku ini itu membahas tentang anak Gen Z atau kita sekarang ini, anak-anak muda, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang cepat untuk beradaptasi dengan era globalisasi dan teknologi-teknologi yang semakin meningkat ini. Jadi dibahas dalam buku ini. Ya. Oke, jadi apa saja yang ditulis oleh beliau dalam buku ini? Tujuan beliau menulis buku ini itu apa saja? Tujuan beliau menulis buku ini itu untuk mendorong anak muda untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih terbuka, karena anak-anak Gen Z ini dia itu lebih cepat bosan gitu. Memang mereka itu Mereka cepat tertarik belajar. ya, mereka itu belajar tapi gampang bosan. gampang bosan. Ya. Oke, saudara Alfian, kira-kira apa pesan utama dari buku yang ditulis oleh beliau ini? Mungkin pesan utamanya itu bagaimana semua orang bisa menjadi pemimpin, walaupun itu dari hal-hal kecil. Karena pemimpin bukan lagi tentang tingkatan, tetapi tentang bagaimana seorang pemimpin itu membawa perubahan yang menjadikan lebih baik. Gitu. Jadi buku ini juga mengajarin kita untuk tetap punya nilai dan integritas meskipun kita hidup di dunia digital yang serba cepat. Kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan kita di kampus, kira-kira apa relevansinya? Tentang ini harus oleh beliau ini kita kata relevan dong. Karena kita jadi pemimpin, kalau di kampus itu kita bisa jadi pemimpin di sebuah organisasi, kelompok, atau hanya berpendapat di kelas. Hanya berpendapat itu termasuk kita menjadi kepemimpinan, karena kepemimpinan yang ditulis oleh beliau di buku ini itu bukan soal pemerintah, tapi soal memotivasi atau mengarahkan orang lain apa yang kita mau. Mungkin seperti itu yang saya bisa simpulkan. Jadi bagaimana pemimpin itu bukan hanya soal pemerintah ya. Jadi mereka juga tapi yang dapat mengerti orang lain. Berhubung kita membuat video ini untuk tugas UTS akuntansi keperlakuan, kira-kira apa hubungan dari buku ini, Pemimpin Era Globalisasi ala Gen Z, dengan mata kuliah akuntansi keperlakuan? Jadi hubungan antara buku ini, kan buku ini membahas tentang anak Gen Z untuk menjadi seorang pemimpin. Hubungannya dengan mata kuliah akuntansi keperlakuan, yaitu manusia seperti motivasi, emosi, dan nilai etika sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan seorang akuntan. Jadi perilaku manusia itu dapat mempengaruhi seseorang dalam keputusan keuangan. Nah, kira-kira saudara Alfian, apa manfaat buku ini terhadap mahasiswa akuntansi? Jadi manfaatnya dapat memahami bahwa perilaku dalam akuntansi berubah sesuai generasi. Mereka belajar menjadi akuntan yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga berjiwa pemimpin, adaptif, dan beretika di era globalisasi. Jadi kesimpulannya buku ini dengan akuntansi keperlakuan itu memandang dengan sudut pandang generasi, yang dimana keduanya menekankan lebih harus memahami manusia di balik angka agar keputusan akuntansi lebih relevan dan etis terhadap zamannya. Ya, dan juga kan pemimpin itu harus mempunyai sikap transparansi, karena transparansi itu mengurangi manipulasi data dan kepercayaan kepada publik. Oke, jadi mungkin sekian video UTS kami. Saya Dimas Binotara. Saya Alfian Darwis. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.